Kita sudah buat secara kekeluargaan, tidak ditanggapi, ya dia mau jalur hukum ya silahkan kan begitu. Waduh, ini tempat saya beli, saya mesti beli lagi. Berarti ini orang ada dugaan pemerasan kalau kayak gitu. Padahal polisi zaman sekarang kalau nggak ada duit nggak manggil, Pak. Ya. Itu kita udah laporin di Polres Jakarta Selatan. Supaya mereka tahu, karena selama ini kan Soal dibilangnya kan pemerintahan Jokowi baik-baik saja. Selamat pagi teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di channel Quotient TV. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang konsumen yang menjadi korban sebuah bank nasional dan juga seorang lawyer dari LBH. Bisa tolong diperkenalkan Pak namanya masing-masing? Perkenalkan, nama saya Iwan Chandra. Jadi kemari saya ingin meminta untuk diviralkan tentang pertanahan kita, yang dimana pemerintah selalu bilang memberantas mafia tanah, ya, berkeadilan untuk masyarakat tentang masalah tanah. Nah, di sini yang saya alami kok kayaknya bertolak belakang, Pak. Jadi di sini saya mau minta untuk paling nggak ada sedikit lah suara dari kita masyarakat yang memang langsung terkena daripada dampak sistem pertanahan kita yang menurut saya masih kurang baik dan perlu diperbaiki. baik. Ya, oke baik. Perkenalkan, saya Irfan Fadil Lubis dari LBH Galang Kemajuan Indonesia. Saat ini saya mendampingi klien saya, Bapak Iwan Chandra Sium. Baik. Oke, teman-teman, masalah nomor satu di Indonesia ini ya adalah masalah pertanahan. Jadi kalau ditanya persengketaan apa, pidana apa yang paling wah, itu sebenarnya bukan investasi bodong. Investasi bodong itu kalau menurut saya, atau masalah keuangan itu financial ada di urutan kedua. Urutan pertama adalah mafia tanah. Ya, mafia tanah, perselisihan, sengketa tanah, gugatan-gugatan ya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu ya, yang dimana teman-teman bisa melihat bahwa seseorang ya, baik dia mau sejujur apapun, bisa aja terkena masalah, teman-teman. Ya, tiba-tiba ada masalah tanah, dia bingung, padahal udah beli dengan jalur yang benar, menaati hukum dengan benar, tapi tiba-tiba jadi korban gitu loh ya. Jadi dengan adanya kasus ini, teman-teman bisa belajar dan bisa menyikapi nantinya kalau sampai ini terjadi kepada kalian atau teman kalian bisa tahu, oh waktu itu kan juga ada gitu. Dan juga agar kita bisa membantu memviralkan hal yang seperti ini. Seharusnya pemerintah turun tangan, bisa cepat selesai. Ya kalau pemerintah dan yang berwenang nggak mau ngurus, ya repot, sampai kapan juga nggak selesai ya. Pak, bisa tolong ceritakan secara singkat Pak, kejadiannya itu bagaimana sih kronologisnya? Jadi kejadiannya seperti ini. Saya beli bidang tanah tersebut, aset tersebut itu di 2014, Pak. Ya. 2014 ada beli 2 aset di Pasar Pagi ya. Itu untuk waktu itu saya mau buka toko, Pak, toko akrilik. Jadi saya beli tempat tersebut ya, sudah melakukan pengecekan notaris, notaris sudah melakukan pengecekan ke BPN dan lain sebagainya. Terus pembelinya juga saya kenal, ya kenal juga udah cukup lama ya. Jadi saya beranggapan ini tidak ada masalah, Pak. Jadi saya pikir, wah ini benar, makanya saya beli pada saat itu. Nah setelah saya beli di 2014, terus saya mau memanfaatkan tempat tersebut. Pada waktu itu kita mau bangun, kita mau renovasi ya, agar saya bisa berjualan di tempat tersebut. Tapi yang saya ketemukan, yang satu selesai Pak, nggak ada masalah. Ya. Satu nggak ada masalah. Yang satu ini Pak, yang satu ini bermasalah karena orang tersebut yang tadinya pengontrak dan sudah selesai, mestinya dia keluar pada saat itu. Pas waktu saya mau masuk, dia melawan saya Pak. Saya kaget loh, ini yang saya beli, saya kenal baik orangnya. Nggak mungkin orang ini salah. Tapi oke lah, mungkin ada kelalaian atau apa ya. Terus saya cek lagi Pak, melalui notaris. Notaris bener nggak cek di tempat ini yang ditransaksikan? Iya Pak, udah cek ke notaris semua segala macam, beres. Sampai kita cek lagi ke BPN, saya cek secara langsung Pak. Karena mau yakin kalau tempat yang saya beli itu adalah benar. Saya cek ke BPN, dan BPN itu mengiyakan, benar Pak, lokasi Bapak itu ada di situ lah. Orang ini siapa? Gitu. Nah,
Orang yang tidak mau keluar ini akhirnya saya minta mediasi BPN pada saat itu, ya kan? BPN panggil lah, BPN panggil, datang orang itu dengan lawyernya, diwakilin lawyer, datang dengan panggilan patut pada saat itu, mediasi, panggilan patut dia datang pada saat itu, datang lawyernya digelar pada saat itu digelar dia mengeluarkan sertifikat juga Pak. Jadi saya punya sertifikat, dia juga punya sertifikat. Ya. Tapi sertifikat dia itu berada di sebelah Pak. Jadi sertifikat saya itu nomor 11. Ya, nomor 11, punya dia 11A Pak. Jadi saya beli itu 13 dan 11. Nah di tengah-tengahnya itu ada nomor 11. Iya, ada 11 terus 11A. Ya, ternyata yang dia keluarkan itu dia ada sertifikat juga, cuman adanya di sebelah Pak, 11A. Waktu saya komplain di sini, saya bilang punya saya 11 tempatnya di sini, sudah dicek notaris, ini pun saya langsung, makanya mereka waktu itu adakan mediasi itu dengan data yang jelas Pak. Jadi BPN sudah memegang data yang jelas, itu dimediasikan pada saat itu. Nah setelah dibuka data BPN itu kan semua data tanah kita itu kan ada di BPN tuh Pak. Gambar apa segala macam, perolehan itu semua ada di sana kan. Nah setelah dibuka ternyata benar punya dia itu ada di 11A Pak. Dia ada di tempat saya. Sebenarnya pada saat itu kan gampang permasalahannya. Karena saya juga beli 13, saya pikir wah ini dempet nih kan. Jadi bisa ini saya lebih beruntung dapat yang 11A gitu loh. Ya udah saya tukar gitu. Saya bilang, "Oke, kita tukar ya. Kamu tetap kalau mau di 11 nggak apa-apa. Saya menghindari untuk menjadi konflik Pak, untuk menjadi sengketa karena sengketa itu saya tahu panjang, capek, ya butuh waktu yang lebih gampang ya udah kita tukar aja. Selesai kan Pak? Karena ini ada 2 sertifikat, ada 2 bidang yang berbeda dan penjualnya pun adalah 2 orang yang berbeda Pak. Saya beli kepada adiknya, dia beli kepada kakaknya. Jadi ini jelas 2 kepemilikan yang berbeda, ya 2 warkah yang berbeda. Sebenarnya kalau ditukar kan selesai Pak, ini hanya salah posisi. Ya, dia kembali ke tempat dia 11A dengan surat yang benar, atau dia mau tetap di 11, saya kasih opsi seperti itu Pak. Ya, itu jalan keluar yang terbaik. Terus lawyer yang mewakili bilang, oke, kita sepakat itu jalan keluar. Pas perjalanannya Pak, dia nggak mau Pak. Nggak mau, padahal itu pajak semua saya yang bayar. Coba. Jadi tinggal pindah aja. Tinggal pindah aja. Rumah jadi kan. BPHTB dua-duanya saya bayar oke lah daripada saya perkara. Saya pikir perkara ongkosnya lebih mahal dan sebagainya. Ini selesai. Swap aja. Dia tidak mau Pak. Dia seretlah salah satu bank swasta untuk menjadi mungkin backing dia atau apa ya, saya nggak tahu ya, tanda kutip bempernya atau apa. Dia undang satu bank swasta yang pada saat itu juga menjadi pihak, dipanggil ada di mediasi ini di 2015 Pak pada saat itu. Nah setelah datang diberitahu, yang saya heran setelah 2015 itu dia tahu, pihak bank tahu bahwa posisinya ini berpotensi masalah, kok dia nggak turunkan tim untuk investigasi. Sebenarnya bank itu kan mestinya data-data yang dia dapat itu kan mestinya valid ya Pak ya, karena bank itu kan luar biasa, dia punya sistem yang begitu ketat, nggak mungkin lah kita bisa tempat orang kita pasangin hak tanggungan. Saya pikirnya seperti itu kan Pak ya. Padahal sebenarnya simple, dia lihat yang referensinya itu kan dari BPN dan itu mau diselesaikan gampang, kita tinggal tukar selesai. Dia nggak keluarkan uang apa-apa, aset dia jadi benar, surat dan lokasinya itu jadi benar, saya juga jadi benar, selesai Pak. Itu didiemin Pak. Jadi sekarang properti Bapak ini terkena sita jaminan? Tidak Pak, tapi dikuasai dia Pak. Oh, saya nggak bisa apa-apa Pak. Mau masuk nggak bisa. Saya masuk di nomor 11 nggak bisa, masuk di 11A kan suratnya di dia, Pak, saya juga nggak bisa masuk. Ini biar teman-teman bisa mengerti, saya kasih ilustrasi ya teman-teman ya. Jadi ini ada tanah nih, ini nomor 13. Ini nomor 11A dan ini nomor 11 gini ya. 11A 13 ya. Nah, Bapak ini membeli ini sama sini 13 sama 11 di sini. Nah, ketika dia beli 2 ini, orang yang tadinya di sini pindah ke sini. Yes, bisa seperti itu. Dia pindah ke sini, padahal yang disita jaminannya ini. Yes. Ya kan, yang disita jaminannya yang nomor 11A ini, tapi dia menempati nih yang punya
Bapak yang seharusnya dia tempatin di sini toh. Benar, Pak. Nah, dia nggak mau pindah dari sini ke sini. Oke. Jadi menurut Bapak ini yang dilakukan UOB ini apa? Yang Jadi harusnya gini Pak, dilakukan UOB? logikanya bank itu kan mestinya waktu dia masang HT mengeluarkan kredit kan ada survei Pak. Iya. Survei mesti dia datang dong kalau Kan dia survei ke sini waktu itu dia tinggal di sini. mestinya Pak. Nah, Kan waktu itu dia tinggal di sini toh. ya. Ya berarti udah benar dong surveinya. Mestinya Pak, kan surveinya saya nggak tahu tuh. Iya. Mestinya kan seharusnya begitu Betul. Pak, karena sistem perbankan itu kan sangat ketat. Oh iya. Ya nggak mungkin tempat orang, wah ini lebih bagus nih. Yang di survei yang di foto Saya harusnya sebelah. ini, karena ini yang dijaminkan. Itu yang dijaminkan, Oh. gitu Pak. Nah, setelah kita beritahu kalau nasabahnya itu salah, kan asetnya jadi nggak benar nih. Iya. Kalau dia macet, bank juga beresiko nih. Jadi sengketa, jadi masalah karena dia tidak di tempatnya. Tapi selama ini pembayaran lancar mungkin, makanya mereka Nah bilang itu Pak, kenapa? foreclose. Yes, padahal jaminannya itu kan jadi nggak benar Pak. Mestinya di sini dia menempatkan ke sana. Begitu macet yang disita di mana? Oke. Di sana kan, yang tempat nasabahnya berada kan Oh gitu. enggak dong. Yang dia sita harus yang ada di dalam jaminan. Iya, tapi kan yang dikuasain kan di sana Pak. Dia pindah ke situ. Iya, tapi nggak begitu sih ininya sih Pak. Ya seharusnya ya kan. Seharusnya nggak. Cuma kan dia tahu nih salah. Ini kan tahu nih Pak salah gitu. Karena kenapa? Karena nasabah dia tersebut menyeret UOB Pak di dalamnya dan menempati tempat tersebut. Kalau dia tidak menyeret UOB Pak, itu nggak ada masalah Pak. Antara you mau pindah atau enggak antara saya dengan nasabahnya aja. Begitu dia syarat bank besar Pak, saya kan pasti takut Pak. Bank besar itu lawyer pasti jago-jago Pak. Oh iya, Gimana nanti saya perkara? Habis. UOB nanti Lukas Habis saya. yang apa? Grup Lipo. Tuh, apalagi yang besar begitu Karena Pak. kita di UOB Sekuritas nih melawan UOB Sekuritas yang turun Lukas. Nah itu dia Pak, itu saya takut Pak 2015. Akhirnya saya pendekatan baik-baik, tiap hari saya berdoa supaya cepat selesai. Saya, oh, gimana caranya? Oke. Ya, coba datang ke tempat dia. Yang ada saya disuruh beli lagi Pak di tempat saya juga. Oh, repot dong bayar 2 kali. Iya, beli dah. 5 miliar saya jual. Oh ini tempat saya beli, saya mesti beli lagi. Berarti ini orang ada dugaan pemerasan lah kalau kayak gitu. Pemerasan dan penggelapan. Iya, pemerasan dan penggelapan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana si bapak ini yang merupakan konsumen yang sebenarnya taat hukum menjadi korban di sini ya. Tentu saja setelah kita tahu dia beli 2 ini ternyata baru dapat 1 karena yang 1 ditempatin orang lain, ya beliau ada kerugian lah. Nah, ketika dia tahu ada kerugian, beliau menempuh jalur hukum, proses-proses hukum menggunakan LBH. Bapak tolong diceritakan proses hukum apa yang sudah Bapak lakukan untuk membela konsumen Bapak ini. Proses hukum udah kita laporkan pada tahun 2020. 2020. Tapi baru diproses 2023. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa begitu lama? Proses hukumnya di mana dan apa Pak? Kalau bisa dijelaskan. Di situ kita melaporkan ke Polda atas dugaan ini. Laporan ke Polda. Iya, ke Polda. Iya. Ini ada laporan kita di 2020. Iya. Di sini pelaporannya penggelapan atas tanah bergerak atau memasuki pekarangan tanpa izin pasal 385, 167 sama pasal 137. Oke. Jadi ini penyerobotan 385, Ya. 167 memasuki pekarangan sama 372 penggelapan Ya. di situ. Udah bagus sih itu laporannya. Ya. Udah bener itu 167 dia ringan tapi penyerobotannya sama penggelapannya itu berat karena Ya. dia memasuki pekarangan orang, punya orang dan nyerobot. Jadi ini pidananya nih ada dugaan pidananya Bapak udah melaporkan tepat sih kalau saya lihat. Terus apa yang terjadi? Abis dilaporin 2000 tapi baru diproses 2023. 3 tahun kemudian. Ya, Lalu itu pun kita selalu mendesak, maka di 2023 di bulan September barulah keluar SPDP-nya. oh, the next sidik berarti ya. Ya. September. Ya benar berarti memang ada dugaan pidana. Ya, Lalu setelah itu sudah sampai di SPDP ke-7, itu belum SP2AP-nya yang udah ke-7 belum ada penetapan tersangka. Masih hanya pemanggilan BPN untuk diminta keterangan mengenai batas tanah sama UOB, kepala cabang sama Siswahupang. Itu pun penjemputan Siswahupang itu secara paksa. Dan itu pun harus melibatkan UOB. libatkan UOB Ya. di situ ya. Jadi di SP2AP yang ke-7 ini kita desak lagi penyidik untuk pemeriksaan terhadap BPN. Oke. Tapi sampai sekarang masih belum ada
pertemuan. Akan agak sulit Iya. sih kalau instansi dipanggil Iya, ya, memang benar. seperti itu ya. Cuman kita sudah koordinasi juga ke BPN, mereka sudah saling komunikasi, tinggal nunggu waktunya aja. Iya. Nah, ini kemarin kan penyidik meminta untuk pengembalian batas dari BPN. Di sini sudah dijelaskan pengembalian batasnya. Di sini, Pak. Di nomor 3 ini. Iya. Saya baca, Pak ya. Silakan. Nah, di sini pernyataan dari BPN, lokasi pengukuran ditunjukkan di lapangan setelah dilaksanakan pengelolaan data dan pemetaan. Diketahui bidang tanah yang diukur berdasarkan penunjukan batas oleh Saudara Cosupang, pemilik tanah sertifikat nomor 872 Romalaka berada di atas sertifikat hak guna bangunan nomor 2533 yang diuraikan dalam surat ukur nomor 22 tahun 2004 atas nama Iwan Chandra Siom. Nah, di sini kan sudah jelas, Pak. Iya. Saudara Cosupang, pemilik tanah nomor 872 berada di atas sertifikat hak guna bangunan nomor 2533 atas nama Iwan Chandra Siom. Iya. Ini pernyataan dari BPN. Kan Betul. BPN tidak mungkin mengarang-arang. Oh iya, mereka kan udah datang ke lokasi Iya. diukur langsung dikasih tahu. Iya. Tapi Lalu- kalau tadi orang lain yang menyatakan ini tanah syanu, nah itu bisa kita sangkal. bisa. Ini kan langsung pemerintah. Betul, itu BPN langsung. Nah, berarti kan kita udah tahu sebenarnya ya memang secara sah dan nggak bisa disangkal lagi tanah yang di sini kan sebenarnya milik Bapak, Ya, sudah diketahui di situ. Cuma dia menempati di situ kan. Ini banyak kasus kita juga ngalamin hal yang sama, ya kan? Ya memang ada beberapa cara sih. Pertama, ya itu udah benar pidana bisa juga. Tapi sebenarnya kalau Bapak ke kelurahan dan minta pengamanan, Bapak bisa ngusir juga karena orang itu berada bukan pada haknya dia. Iya. Oh, gitu Pak ya. Iya, jadi Bapak juga bisa gitu kan kerahkan aparat-aparat dari nanti ke kelurahan, nanti Satpol PP juga diundang, Babinsa diundang di situ, Bapak datang istilahnya pengamanan. Jadi Bapak boleh mengamankan aset sendiri. Oke. Jadi datang situ usir mereka gitu. Karena sudah jelas kok itu punya Bapak. Yang penting itu bukti dikasihkan juga dulu ke kelurahan, ke Pemda, ke pemerintah di situ kan. Ini pun juga bisa kalau melalui jalur pidana, nanti ya orang-orang yang menempati di sini yang menyerobot ditangkap, ditahan. Ketika ini ditahan, dipidana ya kan kosong juga tempatnya, Bapak bisa tempatin. Jadi memang ini dua cara. Cuma kalau pidana mungkin agak lambat. Jadi waktunya nggak bisa kita tentukan, tergantung polisi. Nanti dia polisi ke jaksa dulu, pengadilan dulu, nanti dia kalau ditahan kan, kalau nggak ditahan dulu kan bisa aja. Nanti harus tunggu tok pengadilan baru mereka keluar, ya Bapak tempatin di situ. Tapi kalau langsung pengamanan pun juga sebenarnya bisa. Yang penting nanti ketika pengamanan jangan ada aksi kekerasan dan premanisme aja. Karena dari laporan ini aja di 2020, prosesnya baru 2023. Berarti kan terlalu lama. Iya. Iya, yang kita takutkan itu penyidiknya diintimidasi. Diintimidasi oleh pihak bank ataupun si pemilik. Itu di Polda Metro di mana grupnya? Di Jatanras. Jatanras, unit 4. Oh, Jatanras unit 4. Oke. Iya. Ya, memang harus harus Iya. di-push sih. Kalau nggak di-push sekarang ini di kepolisian itu nggak tahu, mereka lama mungkin lagi pada sibuk makan atau belum balik dari lebaran, saya juga bingung sih. Cuman ya Karena kasus-kasus juga begitu, sambil Pak. jalannya penyidikan, memang si Cosupang ini sudah kita somasi. Iya. Nah, kemarin kita somasi juga kita tembuskan ke pihak bank, ke RT, Iya. ke Babinsa juga. Jadi suatu saat nanti kita melakukan eksekusi, mereka sudah tahu. Iya. Nah, jadi kita tinggal minta pendampingan aja. Ya itu udah benar. Iya. Jadi eksekusi aja sebenarnya Iya. orang Karena kan Bapak hak kita. punya kok, hak Bapak. Iya. Karena ini kan bukan sengketa. Kan kalau dia udah dikeluarkan masalah selesai karena kan sini kan kosong. Bapak bisa tempati toh. Yang dijaminkan kan yang ini. Ya kalau dia mau sita atau mau lelang ya silakan lelang yang ini 11A ini. Situ. Cuman kemarin kita juga sama Bapak ini juga ketemu sama legalnya pihak bank. Kita udah mau meluruskan, tapi mereka minta untuk ke jalur hukum.
saya jelaskan, ini bukan sengketa, ini kepemilikannya ini berbeda. Betul. Pemilik yang berbeda, objek yang berbeda. Ini Betul. bukan ada sengketa. Jadi ngapain kalian suruh kami untuk menggugat? Iya. Nah. Memang benar bukan sengketa. Nah, bukan sengketa. Sengketa itu kalau misalnya ini ada satu objek, tempat, 2 surat. dia punya 2 surat di sini kan. Iya. Bapak ngeklaim punya sini, bapak juga ngeklaim Iya. punya sini. jadi Nah, ini sengketa nih, yang mana yang benar nih, ya kan? Kalau ini kan bapak punya, Masing-masing yang punya. ini, bapak punya yang ini. Ya, apa yang mau disengketakan kan udah jelas. Hanya masalah Cuma lu kedudukan. punya yang ini, kenapa kok tinggal di sini? Kan di situ. Jadi keberatan kita itu ya karena dia menyerobot yang bukan haknya. Betul, jelas kok. Kalau jelas. apa, saya rasa juga pemirsa, penonton sudah paham duduk perkaranya. Kita sudah paham di sana. Cuma yang ada ini adalah orang yang memang ngotot. Ini dia udah tahu bukan punya dia. Seharusnya dia pergi dengan sukarela, tapi dia nggak pergi, ya kan? Ya. Tapi yang orang cari ribut itu lah itu. ini Pak, kenapa pihak bank kok malah membiarkan? Iya. Karena kalau menurut saya bank ini ya, saya lama kerja di bank ya Pak ya. Kalau masalah-masalah kayak gini mereka juga nggak urus. Kenapa? Belum jadi problem buat mereka. Ya. Belum jadi problem. Kalau nanti dia urus ketika dia mandek. Misalnya mandek bayar nih, Ya. baru tuh dia datang tuh kucuk mana nih punyanya nih, gua karena- kita mau pasang. Kalau enggak, kagak. Karena saat ini debiturnya masih menguntungkan, Iya. menguntungkan. Dia Dan jamin saya aja. dengar dari tetangga-tetangga sana Pak, katanya ini malah udah dijual di bawah tangan, tapi itu baru ini ya. Ya kalau kayak begitu, dia nanti kena penggelapan dilaporin sama bank. Oh bank yang lapor Bank dia. yang laporin dia dong, pasti rugi kan di situ. Iya iya. Tapi karena Yang saat dijual dia itu berarti adalah asetnya bank ya Pak. Ya? Asetnya bank. Oke. Tapi karena Berarti saat dengan dia masih dengan keadaan saya lancar, punya aset gak ada masalah loh Pak. Enggak ada masalah. Karena masih keadaan lancar, Masih mereka keadaan lancar. Betul. mendampingi. Ya. Betul. Jadi kalau saya jadi bank pun juga memang posisinya ya Pak, belum ada problem buat saya. Karena dia juga belum mengetahui ini dijual. Kalau dia tahu ini dijual, pasti banknya udah mencak-mencak. Makanya itulah dia masih tetap bayar cicilan. Iya. Dia hopefully dengan bayar cicilan kan masalah nggak ada nih. Sampai suatu saat yang punya ini, yang ngejual ini mati. Kalau yang jual mati, pidananya selesai. Ya. Oh, Jadi gitu. bank kerugian, nggak bisa nuntut siapa-siapa, pelakunya udah mati. Tapi dari 2015 begitu bank tahu di mediasi ini terus dia diamkan aja Pak. Kan dia udah tahu nih salah nih posisinya. Ada korban nih saya nih yang nggak bisa masuk. Terus dia tetap terima keuntungan sampai Oknum begitu Pak. Bapak kepala cabang misalnya, cabang tertentu baru masuk. Bapak masuk, Bapak kan nggak tahu cabangnya itu sampah atau berlian. Ya. Ketika masuk, banyak masalah. Kalau Bapak ungkap di zaman Bapak, kerugiannya jadi di buku Bapak. oh begitu. Misalnya saya kepala cabang nih, iya kan? Kalau saya bilang, waduh, ini kemarin dibobol sama dia. Yang bobol dia. Tapi saya ungkap di zaman saya. Berarti kerugiannya Iya, pasti diminusin ke saya, jabat. Mestinya dapat untung jadi dapat rugi. Akhirnya ketika rugi apa? Saya bonusnya hilang. Iya. Oh makanya dia Gimana tutupin aja? Bodoh amat. Iya Pak, dia tahu itu salah Pak. Karena buat Makanya itulah Bang, kalau ketika udah masalah dan diaudit, ya kan baru jadinya, oh ternyata boroknya banyak. Jadi jangan lihat Pak, gedung megah berarti bagus, tidak. Boroknya kita nggak tahu di dalam. Ya kan, tengkorak di dalam lemarinya itu kita nggak tau. iya benar. Karena berapa kali setelah diperiksa, setelah diaudit, merah semua. Merah semua. Makanya Itu, dia Pak. selama nggak ini ya dia biarin Dia aja biarin ya. aja, dia dapat bonus. Iya, meskipun ada kerugian di tempat orang lain gitu. Dulu aja, bongkar dulu. Makanya dia diemin Percaya aja ya. ketahuan. Iya, itu dia. Oh iya, terjawab. Makanya saya juga bingung kok bank mau asetnya nggak jelas ya kan? Ternyata begitu. Bahkan for profit, Pak. Jadi dia nggak semua orang yang kerja itu jujur. Banyak kita lihat pegawai bank bobolin banknya sendiri. Itu sering kayak begitu. Kebanyakan. Pak. Ya. Kenapa ini kita duga juga pegawai bank itu ada fraud pada saat pencairan. Kenapa? Karena 2015 sudah tahu masih dipertahankan. Jadi kan gitu pada saat mau proses kredit, pasti kan ada imbalan yang diberikan. Maka tetap dipertahankan. Nah itu yang kita duga. Pasti itu. Itu sudah pasti. Mungkin dia tahu tapi tutup Iya. mata di situ Orang aja kan. gitu Iya, ya. benar. Seolah-olah dia di situ Iya. masih ada, padahal udah dijual. Iya. Dia lihat, oh masih ada di tempat sini. Yang kita duga seperti itu. Iya kan dia pindah, oh di survei ini ada loh saya kan gitu. Gak apa-apa kalau bapak mah sebenarnya solusinya tinggal diusir aja itu. Proses hukum tetap proses, tapi kalau memang bapak usir ya udah dia nanti paling
terserah LP-nya mau lanjut atau enggak, karena orang kan udah nggak nempatin situ lagi. Situ. Karena kita sudah buat secara kekeluargaan tidak ditanggapi, ya dia mau jalur hukum ya silahkan kan begitu. Yang penting hak kita tetap kembali ke kita. Karena hal yang kayak gini common, Pak. Apalagi ya yang dilakukan ini terhadap ruko-ruko kosong. Ya, Kita juga kemarin ada klien satu dapat rukonya kosong, disobot sama preman. Nah iya tuh. Dia masuk ke dalam, Gimana? dibikin Iya. parkiran gitu kan. Iya. Terus Iya, datang ke sana galakan mereka. Kita lapor ke polisi, ya polisi lama lelet. Ya kan lapor ini semua setahun juga boro-boro, polisinya manggil juga kagak. Padahal Polisi zaman sekarang kalau nggak ada duit nggak manggil, Pak. Iya. Itu kita udah laporin di Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau saya ngomong sesuatu, itu berdasarkan fakta, ada kasus yang memang saya lakukan, memang nggak jalan. seperti itu. Memang nggak jalan. memang seperti itu kemarin. Jadi kita lapor kayak begitu kan repot. Makanya di sinilah masyarakat perlu banyak belajar, perlu banyak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Iya. Ya kan kita bicara seperti ini supaya mereka tahu, karena selama ini kan selalu dibilangnya kan pemerintahan Jokowi baik-baik saja. Ya kan Menko Polhukam selalu ngomong, wah di zamannya dia prestasi, ya kan. Semua diberantas. Semua diberantas, mafia-mafia dia berantas gitu. Lah nggak usah jauh-jauh, di masyarakatnya banyak yang kayak beginian. Kagak bisa, mereka kagak mampu memberantas, Pak, di situ. Ya apalagi kalau melawan bank besar, coba deh laporin Bang Yobi misalnya, Bapak laporin. Itu mungkin 7 tahun juga belum jalan, Pak. Jalan, iya. Itu yang kita takutkan, Pak. Karena- Saya takutnya di situ, Pak. Yang namanya Begitu mafia-mafia tanah ini, Pak, pemeran utamanya pejabat-pejabat di sana. Iya, pasti ada oknum pejabat ya. Sudah pasti. Kalau oknum pejabat nggak masuk, dia nggak mungkin bisa Iya. berubah-ubah, ya kan, hal-hal seperti ini gitu kan. Nah ini yang memang terjadi agar supaya masyarakat banyak mengerti. Nah sebagai penutup mungkin untuk Bapak satu-satu dulu aja, Pak. Untuk Bapak kira-kira ada pesan-kesan atau apa nggak yang Bapak mau sampaikan? Apakah pesan untuk pejabat ataukah untuk masyarakat yang mau disampaikan? Silakan. Kalau saya harapannya sih buat pemerintah, ya kita kan sekarang ini banyak yang menjadi korban itu kadang nggak ke blow up, Pak. Jadi dari peran pejabat atau pemerintahnya sendiri, ya tolonglah kayak gitu kan, jadi kinerja dia itu kan dilihat, Pak. Iya. Makin dia kontroversi hal-hal yang simpel seperti ini kan kelihatan jelas, Pak. Ya, saya yang mungkin masyarakat awam aja bisa tahu gitu loh. Jadi kontroversi tersebut tolong dikurangin lah. Paling nggak lebih rapi lah, kan Kapolri juga mau menaikkan rating dia supaya lebih bagus, lebih baik. Nah, kalau hal-hal seperti ini terus berulang kan terlihat kerjanya pejabat paling nggak lebih elegan gitu, Pak. Oke lah, dari hal-hal yang masih abu-abu kita masih bisa maklumi lah. Tapi kan ini sudah clear dan jelas yang benar-benar kontroversi, ya tolong dikurangi gitu, Pak. Karena kita kan dilihat oleh banyak orang, Pak. Iya. Ya, jadi pejabat itu ya dia menjabat pada masa waktu dia diberikan mandat oleh negara. Negara itu kan ke kita juga, Pak. Rakyat yang memberikan mandat kepada dia. Oke, dia bisa melakukan apa aja. Cuman legacy nanti apa warisan yang dia wariskan ya selama dia menjabat itu kan Betul. akan dilihat gitu loh. Dari situ prestasinya. Yes, mungkin dari bawah dia mau ancur-ancuran seperti apa ya nggak ada masalah. Tapi setelah dia menduduki jabatan itu paling nggak dikurangi lah. Seperti kita mulai berumur, kita lebih mendekatkan diri kan ke Tuhan, ya kan. Waktu muda kita ugal-ugalan seperti apa, ya kan. Oke lah, makin ini yang makin tinggi ini, ya itu kan yang dilihat, Pak. Prestasinya mungkin yang di bawah-bawah yang masih itu kan butuh yang di atas, Pak. Kalau di atas benar, di bawah juga masih benar. Oke lah, waktu dia itu ya kita nggak lihat, tapi begitu dia tunjukkan prestasinya dengan mengurangi kontroversi aja itu bagi saya ya masyarakat itu udah luar biasa ya. Meskipun dia melakukan apa di itu saya nggak tahu. Yang kita lihat itu waktu dia memperoleh kekuatan jabatan itulah ya di posisi tertinggi itulah dia berbuat itu akan dilihat Prestasi. legasinya di situ. Pak. Itu aja sih, Pak. Oke, makasih Pak. Untuk Bapak kira-kira ada pesan-pesan atau
message ke mana gitu? Ya, pesan saya itu ya kepada Bapak Kapolri agar memberikan atensi lah kepada anggotanya, khususnya jajaran Polda Metro Jaya terhadap penyidik, juga ke Bapak Propam, ke Irwasda, agar kinerja kepolisian lebih ditingkatkan lagi lah. Jadi pun kalau ada masyarakat yang melapor itu janganlah sampai setahun 2 tahun baru ditindak, ataupun baru viral baru ditindak. Jangan ada istilah no viral no justice. Sekarang harus seperti itu dulu baru ditindak. Betul. Jadi ya bekerjalah sesuai dengan porsinya. Seperti slogan kepolisian itu apa tuh slogan? Presisi. Oh, presisi. Jadi jangan hanya cuman slogan, kalau bisa bertindak. Ya. Gitu. Untuk Bapak Kementerian Agraria dan BPN ya, untuk di bidang pertanahan ini tolonglah mafia-mafia tanah itu diberantas. Juga Bapak Menko Polhukam memberantas mafia, jangan hanya untuk mementingkan pencapresan. Bereskan dulu masyarakat kecil yang tertindas ini, baru bisa kita untuk membenahi diri. Mau menjadi capres, mau apa ya silakan. Yang penting masyarakat yang terjolimin ini bisa teratasi. Betul. Itu aja lah pesannya. Betul. Oke. Makasih Bapak-bapak sudah hadir. Makasih karena inputan teman-teman di sini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain, biar mereka tahu gitu. Kadang-kadang kita nggak cari masalah. Masalah yang nyari kita, Iya, Pak. Ya kan, Pak? Bapak udah kerja keras, dapat duit buat beli tanah, beli ruko, bukannya dapat ruko malah dapat masalah. Iya, Pak. dalam masalah. Padahal nggak nyari-nyari di situ ya. Ya inilah Indonesia, Pak. Jangan patah semangat, Pak. Perkaranya pasti beres kok di situ. Dan Ya, itu harapan kita biar beres, selesai. Kita berharap di atensi nih sama pemerintah. Oke, makasih Pak. Kita salam Cedas Hukum.